Rasi bintang menuntun langkah, setiap zodiak punya cinta dan arah. Dari Aries hingga Pisces di angkasa, mereka bicara lewat rasa. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Baik Sunda. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak, mungkin dengan tema peruntungan di minggu ini ya. Kita lihat ya ada apa saja dan seperti apa nih untuk para zodiak. Dari asmara, keuangan, kemudian juga karir ataupun juga kesehatan para zodiak nih ya. Oke, kita lihat yuk. Dan seperti biasa ya, silahkan ambil saja yang paling beresonansi dengan keadaan teman-teman ya, karena ini adalah pembacaan umum, kemudian juga anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Gemini ya. Oke Gemini, kita lihat yuk di sini ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Gemini. Khususnya dalam energi peruntungan kamu di minggu ini, para Gemini ya. Oke. Seperti biasa Gemini, akan saya ambil 4 kartumu terlebih dahulu untuk setiap aspek kehidupan kamu ya. Untuk para Gemini dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Apa kabar Gemini? Semoga sehat selalu nih. Oke, kita fokus ya. Kita masuk ke dalam bacaan Gemini nih. Dalam energi peruntungan kita tarik energi kamu Gemini. Kita lihat di kartu pertama. Kartu pertama para Gemini ya, diawali oleh kartu apakah? Ada Page of Pentacles di sini. Ada Page of Pentacles di kartu pertama. Kemudian juga di kartu kedua. Ada Seven of Pentacles ya, dan kemudian juga kartu ketiga. Kartu ketiga ada Ten of Pentacles. Dan kartu keempat kita suruh antri. Ada Ten of Swords ya di sini untuk para Gemini. Oke. Nah Gemini, sebelum diklarifikasi, kembali lagi harus saya ingatkan ya, kartu pertamamu ini untuk bacaan cintamu, hubunganmu, asmaramu, kehidupan pernikahanmu, rumah tanggamu, kemudian juga antara kamu dan si dia, siapapun dia yang dekat denganmu, yang berdiling denganmu, yang terhubung denganmu, atau semoga orang yang kamu fokuskan juga tertarik di sini. Kemudian juga di kartu kedua ini untuk keuanganmu, kartu ketiga untuk karir ya, apapun pekerjaanmu, apapun profesimu. Para Gemini, kartu keempat ini buat kesehatan, tapi kita suruh antri dulu ya. Oke, Gemini, kita langsung saja klarifikasi agar jelasnya pembacaannya menuju arah mana coba untuk para Gemini. Dan kita langsung saja masuk ya untuk bacaan cintanya para Gemini. Kita lihat sudah diawali oleh Page of Pentacles di sini. Untuk para Gemini ya, ada Page of Pentacles. Kemudian juga didampingi oleh Knight of Cups di sini. Dan kemudian juga ada Age of Pentacles. Kemudian juga ada Wheel of Fortune untuk bacaan cintamu para Gemini ya. Nah, untuk Gemini, bacaan cintamu ini diawali oleh Page of Pentacles. Tapi terjungkir Page of Pentacles-nya kenapa ini? Saya melihat ini energi yang tidak fokus di sini, ya. Seperti membutuhkan fokusmu lagi gitu ya untuk para Gemini. Ini soalnya saya melihat seperti ada situasi yang dimana para Gemini ini melambangkan kartu-kartu yang mengerikan sebetulnya ya di 3 kartu ini, kecuali Wheel of Fortune di sini. Ini melambangkan kartu-kartu yang lumayan mengerikan sebetulnya. Ini ada kartu pengkhianatan. Ada Gemini ini dalam hubungan kamu itu ada dalam fase seperti berada dalam fase titik rendah gitu ya. Atau di sini kamu itu ibaratnya patah hati kamu tuh total gitu, total. Patah hati yang total. Ya. Atau ini juga seperti ada perpisahan ya, ada perpisahan terakhir gitu. Kemudian juga kepercayaan yang hancur di sini, atau ya luka emosional gitu. Luka emosional yang parah untuk para Gemini. Tetapi karena di sini ada Wheel of Fortune, nah ya, ada Wheel of Fortune. Jika kita tarik untuk kartu positifnya ya, untuk energi positifnya,
Ini juga sebetulnya menunjukkan bahwa mungkin ini akan ada akhir dari penderitaan, akan ada akhir dari penderitaan. Atau ini kamu banyak yang masuk dalam fase akhirnya penderitaan ya, mengakhiri penderitaan gitu. Kemungkinan juga ada kelahiran di sini, ada kelahiran kembali setelah kamu itu ada pada titik rendah gitu. Mencapai titik rendah yang down, bener-bener down banget. Nah, ini akan ada kelahiran kembali. Ya, untuk para Gemini. Atau di sini menandakan akan ada penyembuhan. Atau di sini juga akan ada awal baru setelah kehancuran. Ya, mohon maaf harus saya sampaikan untuk para Gemini. Jadi silahkan nih ambil saja yang paling beresonansinya ya dengan keadaan teman-teman, oke? Itu untuk bacaan cinta. Jadi ibaratnya habis gelap terbitlah terang. Muncul awal baru setelah fase kehancuran atau setelah fase down gitu dalam sebuah hubungan. Ya, untuk para Gemini. Oke, Gemini, next coba kita lihat ya untuk keuangan kamu, coba para Gemini. Keuangannya Gemini sudah ada Seven of Pentacles di sini. Ada 7 koin ya. Dan kita lihat untuk kartu-kartu pendampingnya, didampingi oleh kartu apa sajakah nih 7 koin ini para Gemini ya. Ada The Hermit di sini. Ada The Hermit untuk keuanganmu, kemudian juga ada The World. Kemudian juga ada Queen of Swords ya untuk para Gemini nih. Terlihat kah? Terlihat ya. Nah, ini untuk keuangan Gemini ada Seven of Pentacles, menunggu uang, menunggu hasil dari apa yang udah kamu upayakan, menunggu untuk para Gemini. Tapi ini juga di kartu The World ini juga melambangkan kamu itu adanya keinginan sebetulnya ya, butuh istirahat, butuh relaksasi. Butuh juga kehati-hatian di sini dan juga fokus jangka panjang untuk keuangan para Gemini ini. Ini adalah kartu yang menganjurkan kamu di sini. Jika bisa gitu ya, ketika di sini kamu menginginkan sesuatu, para Gemini, jangan memaksakan ya, para Gemini. Jangan terlalu memaksakan ketika di sini kamu ingin membeli sesuatu atau sedang ingin sesuatu, nggak perlu dipaksain di sini. Ya. Malahan kamu dipesankannya juga harus fokusnya nabung di sini. Fokuslah katanya, nabung Gemini. Fokuskan diri kamu itu jika di bagian keuangan lebih kepada nabung harusnya dibandingkan di sini kamu fokus kepada uang tapi untuk membeli sesuatu ataupun uang kamu akan kamu keluarkan untuk apapun yang kamu inginkan. Ya. Ini membutuhkan kesadaran dalam diri. Jadi nggak perlu ada mentor lah, ya untuk keuangan. Ini butuh kesadaran dalam diri, para Gemini. Daripada di sini kamu melakukan investasi yang ceroboh, ngeluarin uang, misalnya buat belanja, shopping, atau di sini kamu memang sedang ada dalam fase mengejar kekayaan yang cepat gitu. Ingin dapat uang, ingin dapat uang banyak gitu. Tapi ya ininya hasilnya akan kamu bagaimanakan, ya? Daripada melakukan investasi yang ceroboh. Ini soalnya tentang mengembangkan keamanan gitu. Melalui apa? Melalui kesadaran diri. Kesadaran diri, introspeksi diri di sini, ya? Atau ya lakukan penganggaran di sini di bagian keuangan, ya. Jadi jika di bagian keuangan ya memang perhatian finansial. Ini daripada sekedar akumulasi gitu ya, hitung-hitungan, ya lebih baik nabung untuk para Gemini. Jika uang kamu hitung-hitung atau kamu habiskan ya hasil kerja keras kamu untuk hal-hal yang kamu mau, ini tentang kesadaran diri soalnya di bagian keuangan ya Gemini ya. Gemini. Jadi memang masih dibutuhkan kehati-hatian ya, sekalipun mungkin rezeki selalu ada ya, bahkan kamu tuh ngejar, dibilang ngejar memang ngejar para Gemini untuk keuangan.
Ya hanya hasilnya itu, para Gemini. Daripada mungkin dipakai demi keinginan, lebih baik ya dipakai nabung. Soalnya kamu juga dibilang fokus kepada uang banget, iya. Cuman dikemanain? Ya, cuma fokus kamu untuk keuangan kamu itu buat apa gitu. Sehingga membutuhkan kesadaran diri di sini untuk keuangan kamu ya. Kemudian juga ada Ten of Pentacles di sini untuk para Gemini, ada Ten of Pentacles. Pekerjaan, keuangan tadi sudah, pekerjaan ya. Pekerjaan. Oke, untuk para Gemini coba. Untuk pekerjaan diawali oleh Ten of Pentacles, kemudian juga didampingi oleh Knight of Swords. Dan kemudian juga ada Seven of Swords untuk para Gemini, kemudian juga ada The Hangman ya, Gemini. Nah, ini untuk dunia karir kamu, apapun pekerjaanmu, apapun profesi kamu di sini para Gemini ya. Untuk pekerjaannya para Gemini, ini sebetulnya seperti ada situasi yang melambangkan kamu ngerasa terkekang. Atau ada para Gemini yang ngerasa lumpuh di bagian dunia pekerjaanmu. Sehingga ini kamu seperti ngerasa terjebak ya. Kamu seperti ada juga yang ngerasa terjebak oleh rasa takut. Kemudian juga pola pikir negatif di tempat kerja saat bekerja. Kamu ngerasa terjebak di sini dalam situasi yang tidak bisa kamu lepaskan gitu. Baik dari suasananya yang membuat kamu terkekang gitu ya. Ibaratnya kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana, terjebak di sini. Namun arti kata terjebak itu ya macam-macam ya. Silahkan sesuaikan dengan keadaan teman-teman gitu. Untuk para Gemini. Atau ini menyiratkan bahwa ya kamu itu seperti tidak berdaya di sini. Ini banyak Gemini yang ngerasa terbebani. Terbebani oleh tekanan. Atau di sini ibaratnya kamu tuh seperti tidak bisa melihat jalan keluar. Ya, para Gemini. Sehingga untuk para Gemini ini yang utama harus kamu tenangkan hati dan pikiran. Soalnya kamu jika tidak tenang hati dan pikiran kamu jadi bisa mikir yang aneh-aneh, pikiran-pikiran yang negatif itu bisa masuk ya, bisa bermunculan gitu dalam diri kamu. Apalagi para Gemini yang masuk dalam fase seperti ini, ngerasa terbebani, terkekang, terjebak, tidak bebas, ya, tidak berdaya, tertekan. Seperti ngerasa buntu, silahkan tenangkan hati dan pikiranmu. Agar apa? Agar di sini kamu di sini bisa nyari jalan keluar, para Gemini. Ya, bebaskan hatimu gitu, bebaskan hatimu, perasaanmu. Untuk para Gemini biar tenang, ya Gemini ya. Gemini, 7 pedang. 7 pedang itu sebetulnya kamu banyak rencana. Jika rencana pikiran banyak, cuman apakah bisa kamu melakukannya gitu ya. Untuk para Gemini di 7 pedang ini. Sementara kebanyakannya ngerasa terbebani, serba salah gitu. Untuk para Gemini ini ya. Oke, next untuk kesehatanmu. Kesehatan para Gemini sudah ada Ten of Swords di sini. Untuk para Gemini dan kita lihat coba. Untuk kartu-kartu yang mendampinginya ya. Gemini didampingi oleh kartu apakah nih? Ten of Swords ini ada The Moon ya. Ada The Moon. Kemudian juga coba kita lihat ada Five of Cups di sini. Dan kemudian juga ada The Tower ya. Untuk para Gemini, ini untuk kesehatannya Gemini. Ten of Swords 10 pedang ini gelisah. Tidak menutup kemungkinan. Ini tekanan emosional namanya. Tekanan emosional, kesedihan. Kamu itu fokusnya kepada masa lalu ya. Apapun bentuk yang kamu ngerasa kehilangan, baik itu seseorang masa lalu, peristiwa masa lalu, atau sesuatu di masa lalu, fokus kamu ya ini. Ya, seperti cangkir yang tumpah di sini Gemini. Jika kamu di sini mungkin terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sudah lewat, ini bisa berdampak buruk ya buat kesehatan fisiknya kamu gitu untuk para Gemini ini. Sehingga membuat kamu tuh lelah. Tapi kamu itu lelahnya lelah apa coba? Lelah pikiran, lelah fisik, badan juga bisa. Nggak enak badan terus di sini.
Ya. Sehingga kamu itu harus bisa menjaga diri kamu sendiri. Kamu harus bisa menjaga diri kamu sendiri. Ini perlu untuk para Gemini. Apalagi Gemini yang sedih ya. Seandainya di sini kamu yang mengalami kesedihan, kamu harus maju di sini. Yang harus kamu pulihkan adalah emosional. Badan juga bisa nggak enak badan di sini. Ya, untuk para Gemini. Intinya kelelahan. Apalagi kesedihan. Apalagi yang sedih, apalagi yang ngerasa kehilangan. Tekanannya emosional di sini. Silahkan atasi. Ya. Terutama harus bisa memulihkan emosional para Gemini. Agar fisik badannya kamu baik-baik saja, sehat-sehat saja, ya. Untuk para Gemini ini. Jadi untuk para Gemini tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.